Kedengeran nggak? Dengeran? Kedengaran. Kita pura-pura bermimpi kehidupan dimulai saat biji kopi ditanam. Kita pura-pura tak merasa belum. Kurang kedengaran. Kita pura-pura tahu langit mengatur semuanya. Gantikan laptop ya, Pak. Kita pura-pura berdiri di Sabang dan berakhir di Merauke. Menghitung nasib. Kita pura-pura memanennya dengan gembira. Kita pura-pura bersahabat dengan 4 penjuru mata angin. Kita pura-pura merasakan kopi itu manis sekali. Kita pura-pura mencintainya dengan gula. Wajeng. Kita pura-pura tidak terkena diabetes. Gorong kopi ini kan. Sama 500.000 belum ya? Iya. Kita pura-pura jadi tengkulak. Ya. Kita pura-pura miskin. Kita pura-pura tak punya kebun kopi. Kita pura-pura miskin. Oh, oh, oh. Oke, teman-teman. Ya, kita pura-pura tidak punya kebun kopi, kita pura-pura miskin ya, padahal Nusantara kita di Nusantara ini terbentang begitu luas kebun kopi dan di antara teman yang ada hadir di diskusi obrolan, bukan diskusi kita ya, ngobrol malam ini, kita ngobrol kopi ini adalah petani-petani juga yang mengabdi kepada kehidupan, menanam kopi, merawat kopi, menghasilkan kopi-kopi sampai menghadirkan kopi dengan rasa yang terbaik. Dan ada kawan-kawan yang memproses juga di sini, kawan-kawan prosesor, kemudian ada kawan-kawan peracik ya, kawan-kawan yang juga menyajikan kopi di meja-meja perjamuan teman-teman gitu, dan yang menghadirkan kopi di meja-meja kawan-kawan di rumah masing-masing. Kawan-kawan, Bang Jerry, kita mulai. Ya, silakan. Oke, teman-teman, terima kasih sudah bergabung lagi. Ini seri putaran ketiga. Malam ini kita ngobrol kopi. Tema yang ketiga ini kami akan mengangkat soal, kita bicara soal rasa lah ya. Ini kayaknya kondisi kita sekarang, saya nggak mau menarik ke isu politik, tetapi rasanya soal rasa ini sesuatu yang membuat kita kepengen punya ladang nggak ada tuh orang. Oke. Soal rasa ini kayaknya perlu kita kupas nih. Jadi, tapi nggak usah jauh-jauh lah mencoba merasakan apa yang ada di kehidupan kita berbangsa. Mari kita mencoba membicarakan rasa yang ada di dalam kopi, menelusuri rasa yang ada di dalam kopi. Kita akan bercerita tentang kopi, rasa kopi, selain bicara tentang enak
enak sekali, sangat enak, atau nggak enak gitu ya, tidak ada. Semuanya kita deskripsikan karena sudah selayaknya kita mendeskripsikan dan memberikan apresiasi rasa terhadap kopi-kopi Nusantara yang dihasilkan oleh para petani kita. Kawan-kawan, Ada kita Om Danar juga terhormat ini. sekali, sangat terhormat. Kenapa Bang Jerry? Ada Om Danar nih. Disapa dulu. Oh iya, ada Om Danar. Halo Om Danar. Iya, pecinta kopi yang bawa peralatan kopi kemana-mana, luar biasa. Ya, di tengah kawan-kawan sudah hadir 2 narasumber kita. Bukan narasumber ya, kami menyebutnya kawan ngobrol ya. Karena semangatnya memang sharing, jadi berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi rasa. Itulah nikmatnya kalau bicara kopi. Jadi kita ngobrol, berbagi apapun yang bisa kita bagi ke kawan-kawan kita. Ada Mas Uji Sapitu. Mas Uji ini saya sebut di undangan, di poster itu, beliau adalah key grader ya. Tapi Mas Uji protes ke saya bukan key grader katanya, meskipun kualitasnya sebenarnya kualitas seorang key grader ya. Kan kalau kita kan nyebut key grader nggak penting buat kita sertifikat apa nggak pakai sertifikat gitu ya. Emangnya kita orang-orang bersertifikasi kan enggak ya. Nah, Mas Uji ini kalau sudah bicara rasa kopi, kayaknya bisa panjang, lebar, dalam gitu. Bagaimana sih gitu ya bicara tentang rasa kopi Nusantara ini sebenarnya variannya bisa seluas, sepanjang, sedalam apa? Ya, apakah soal ketinggian ya, ketinggian kebun kopi, apakah soal tanah, iklim, udara gitu, itu juga ikut mempengaruhi soal rasa kopi. Apakah soal bagaimana memproses, soal bagaimana merosting, itu juga bagian yang ikut berkontribusi. Lalu bagaimana kita melatih sensor perasa, pencecap kita untuk mengetahui bahwa oh kita tahu ini kopi ini rasanya, karakter rasanya seperti memanggil-manggil memori terhadap kenangan masa lalu gitu ya, kayak rasa-rasa makan sesuatu yang pernah kita makan apa gitu. Atau bagaimana sih Mas Uji gitu ya, dan butuh keahlian apa seorang cup tester ya, orang yang ahli mengcupping, menemukan cita rasa itu harus melatih sensor apa di dalam indera pencecapnya supaya kemampuan dia merasakan kopi itu bisa kuat. Kemudian oh ya, Mas Uji ini juga adalah salah seorang owner dari Kopi Ranin, Rumah Kopi Ranin, salah satu kopi yang mempromosikan kopi-kopi petani yang ada di Kota Bogor. Kopi-kopi petani-petani Nusantara maksudnya. Kemudian di tengah kita juga ada Bro Jawon, my brother Jawon, yang ini hampir ceritanya kayak teman saya Yupik nih, yang kemarin kita hadirkan dan dia 2 kali kemarin sempat hadir, nggak tahu malam ini dia udah hadir belum ya? Belum ya. Jawon ini, brother Jawon ini dulunya sebenarnya seorang pembuat film, saya nggak tahu kenapa kok dia jadi nyemplungnya itu dan sangat mendalami kopi gitu, bahkan bisa menghasilkan kopi yang luar biasa gitu ya, bisa menghasilkan rasa yang susah ya, ngomongin di luar enak dan enak sekali itu apa ya gitu. Tukang intip. Itu satu. Ya nanti Jawon bisa ceritalah gimana sih menjaga konsistensi rasa. Seorang roaster gitu ya, seorang peracik bisa menjaga konsistensi rasa itu seperti bagaimana ya. Padahal kalau dapat green bean itu kan nggak selalu punya rasa yang konsisten kita ya gitu. Apalagi kalau kopi-kopinya itu sudah diproses natural, honey dan lain-lain gitulah, wine gitu. Oke teman-teman, saya nggak mau berpanjang lebar lagi. Mas Uji, lain waktu kita undang lagi ya khusus untuk membahas robusta karena Mas Uji sebenarnya orang yang sangat ahli bicara soal kopi robusta. Saya nggak setuju robusta itu dianggap kopi kelas kedua ya. Ini kopi robusta ini kopi yang keren. Tapi nanti kita diskusikan di lain waktu. Sekarang kita daulat Mas Uji untuk bercerita tentang berbagi pengetahuan tentang bagaimana sih
soal cita rasa kopi ini. Kita ulas, kita telusuri, kita mengulik rasa kopi. Mas Uji. Ya, tapi sebelumnya Jeng, kita Ya. tos kopi dulu. Oh iya, silahkan kawan-kawan. Jadi tolong dibuka apanya, videonya, baru kita tos kopi dulu sebelum kita bicara. Mari kita tos kopi. Sebelum pada Ya. bubar ya. Ini bisa Iya. difoto awal nggak ini Bang Jerry? Gimana? Bisa difoto screenshot awal nggak? Di awal. Minta siapa ya? Om Benrat, kopinya mana? Pak Pendeta. Ini sebelum mulai kita tos kopi dulu. Oke. Ini nggak ada pemberitahuan, gue nggak nyeduh. Ini belum. Oh iya ya. Bagaimana bisa tidak nyeduh? Inilah. Sebentar. Ini saya kalau mau screenshotnya gimana ya? Kalau ini Nggak tahu. Saya kurang paham juga kalau di laptop. Kalau saya bisa dapat kopi enggak dari berbagai daerah ini? Oh bisa, itu lagi mau buka kopi biasa tengah itu. Kemarin itu. Kayaknya Mbak Woro ya. Mbak Woro bisa fotokah dari sana? Kalau foto bisa, kalau screenshot nggak bisa, Mbak. Laptopku laptop dinosaurus. Ya sama, kita laptopnya nggak bisa screenshot juga. Pakai Foto biasa ya. aja. Foto. Sudah? Belum. Ini Om Danar aja yang ketinggalan. Dia sama Pendeta Penrat ini. Iya, ada Pendeta Penrat ya. Iya, nggak siap. Dia nggak siap kopi. 1, 2, satu lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Dah. Ya, silakan mulai. Siapa mau duluan nih? Baru selesai ngurus Omnibus Law. Aduh, Bapak Itu Pendeta. lebih rumit daripada urus kopi tuh. Kopi aja lah. Oke. Silakan. Wah, ini ada Mas Eet juga nih dari Bowongso. Senang sekali bisa ikut gabung kawan-kawan Bowongso di sini. Mas Uji, silahkan. Teman-teman mohon maaf ya, kami untuk sementara kami mute dulu. Nanti kami akan buka sesi untuk kita sharing dari Ya. teman-teman. Sudah, jangan udah di mute semua. Si yang mau bicara sekarang Mas siapa? Ajeng belum dibuka tuh. Mas Uji ya? Sorry, saya jadikan sebagai call saja supaya Mas Uji bisa buka sendiri ya. Silakan Mas Uji. Oh iya, Halo. aku belum di. Ya, oke, Mas Halo, Uji, Mbak Jan. silakan. Jelas ya? Ya, silakan Mas. Saya kedengaran nggak? Sudah. Oke. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kawan-kawan semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, salam sejahtera Mas. Ya, salam balik. Senang sekali saya nih ngobrol malam ini dengan teman-teman. Ada beberapa kawan yang saya belum kenal dengan Pak Jerry dan Ya, namanya salam kenal Mas Uji. Terima kasih. Ya, salam juga untuk yang dari Solo, dari Mamasa. Ada punaan saya itu, Mas Eet itu. Mana suaranya Mas Eet? Ya, tema hari ini kan menelusuri cita rasa kopi ya. Iya Mas. Menelusuri cita rasa, halo? Iya. Cita rasa kopi. Ya, menelusuri cita rasa kopi. Satu hal yang paling mudah sebenarnya kan kalau kita bicara cita rasa itu dari pengalaman ini ya, dari pengalaman sehari-hari kita ya. Karena sebenarnya kan cita rasa adalah selalu hadir dalam setiap ini kan, setiap ya kita hidup maka ya kita kan butuh makan, butuh minum gitu. Jadi cita rasa adalah pengalaman sehari-hari
yang tiap orang memang punya pengalaman yang spesifik, personal, dan tidak bisa disamakan dengan yang lainnya sebenarnya. Nah, hari ini sebenarnya yang menarik adalah bahwa kalau saya sedikit menelusuri jejak cita rasa saya di kopi, kebetulan tahun 2002 ya. Tahun 2002 akhir, saya udah, waktu itu kebetulan saya kerja di salah satu perusahaan penyedia kopi dan kita mengerjakan beberapa kegiatan di supermarket yang ada di Jakarta ketika itu. Dan yang kita kerjakan adalah mengenalkan 4 jenis kopi waktu itu. Jadi tahun 2002 kita udah mengenalkan ada kopi Arabica dari Toraja, terus yang kedua adalah Arabica Lintong, terus yang ketiga adalah Robusta Dampit, atau kita nyebutnya WIB, atau Java OB, atau Java All Brown ya. Dan yang keempat adalah varian waktu itu host blend kita sebutnya sebagai origin. Itu Nah, 2002, tahun 2003 itu 2000 akhir 2002 lah. Iya, 2002 Akhir kopiku 2002. masih kopi sobek, Mas. Ya. Enggak, saya mau sangrai di level medium, jadi medium roast. Saya waktu itu turun langsung, ya, kegiatan-kegiatan kita nyebutnya waktu itu wet sampling ya. Jadi wet sampling itu adalah mengenalkan kopi yang kita jual di modern market, cup by cup, kita mendatangi pengunjung supermarket yang masuk ke supermarket, kita tawari satu-satu untuk mencoba dan sekaligus membelinya gitu. Nah, yang saya lihat ketika itu adalah bahwa saya nggak pernah tahu ketika itu lintongnya itu nama petaninya siapa, terus dipanen kapan, saya nggak pernah tahu itu, dan tidak pernah juga berusaha mencari tahu gitu loh. Sama dengan yang lain, dengan kopi Toraja juga demikian, terus Java OB juga demikian. Nah, yang menarik adalah ketika ini saya bicara masyarakat urban ya. Jadi masyarakat urban yang memang dia pola konsumsinya, pola belanjanya ke supermarket, itu juga dia nggak peduli sama sekali tentang behind story ya, tentang cerita di belakang kopi, nggak peduli. Dan memang ketika itu kami sendiri tidak memiliki data untuk itu. Nah, pembeli tidak pernah peduli ketika itu tentang, pokoknya lihat merek, dia coba cocok, tiket beli gitu. Nah, satu yang ketika itu udah beberapa konsep yang kita tawarkan. Kalau sekarang kita bicara tentang ini ya, tentang story di kopi kan udah sangat beragam sekali ya. Nah, ketika itu akhirnya saya membuat semacam kayak interface jembatan untuk orang mulai mencintai kopi dengan membuat semacam selebaran yang bercerita tentang sejarah kopi gitu. Jadi ketika itu saya buat semacam flyer, saya di situ menulis tentang bagaimana seorang Kaldi itu sebagai pengembala menemukan kambing gembalaannya itu begitu seperti ceria sekali ketika makan ceri buah atau ceri dari tanaman tertentu yang saat itu juga terus diyakini sebagai kopi gitu. Dan ada sedikit kaget juga ketika kok ada fakta baru dan beberapa orang menikmatinya gitu. Tapi saya pikir-pikir itu narasinya terlalu besar itu. Narasinya terlalu jauh gitu loh. Sementara kita punya kebun yang luas, terus narasi yang dibangun kok terlalu jauh sekali gitu. Tidak menyentuh realita gitu. Walaupun memang kalau secara fakta historis diyakini kopi memang dari Ethiopia, tapi untuk konteks ini tak pikir-pikir wah nggak relevan gitu. Dan
Ya benar nggak itu? Jadi ngapain saya cerita jauh-jauh sementara ya apa ya? Satu memang ada kejutan yang sifatnya sangat apa ya, sangat sementara ya, tidak permanen gitu. Nah, satu hal yang saya sampai hari ini sangat menyesal justru adalah bahwa ada aspek value ketika salah satu owner dari sebuah merek yang kita jual namanya Village Coffee, mohon maaf saya nggak promosi. Jadi ketika itu salah satu owner saya tanya kenapa sih buat Village Coffee tahun 2003, dia bilangnya simpel. Jadi saya membuat Village Coffee ini adalah sebagai cara saya untuk berbakti pada orang tua, di mana orang tua saya itu suka kopi dan kebahagiaan bagi saya adalah membuat kopi yang terbaik untuk bapak saya. Wow. Ini kan value ya, tapi saya waktu itu belum berpikir untuk bagaimana nih value saya coba deliver ya, saya coba sampaikan ke beberapa pelanggan yang memang udah pada kategori di situ sebagian ya. Gitu. Mungkin mereka belum tahu atau tidak peduli dengan cita rasa kopi yang di medium roast, tapi mereka mestinya punya hak untuk terpapar pada aspek value itu. Itu tidak kami kerjakan dan ya jalan bertahun-tahun kita berpetualang di modern market dan ya terus termasuk buka kedai sampai kemudian tahun-tahun sekitar tahun 2010-an akhirnya beberapa supermarket saya pilih-pilih yang masuk dalam kategori middle up. Waktu itu saya pilih Kemcik, terus jaringannya Papaya, terus ada beberapa modern market yang biasanya beberapa komunitas orang Jepang di situ dan responnya lumayan bagus. Itu tahun 2010 ya. Nah 2003 agak mundur lagi itu terbentuklah Specialty Coffee Indonesia. Asosiasi Specialty Coffee Indonesia ya, CAI. Tahu saya tahun Amarta di Papua, atas inisiatif dari USAID terus melakukan terbentuknya SCAI yang masih dipayungi selama 2 tahun atau 3 tahun oleh SCA gitu. Nah, sejak saat itu 2003 ya, itu gelombang specialty coffee udah mulai bergulir dengan berbagai kegiatan dan saat itu udah mulai banyak kesadaran orang untuk melihat bahwa cita rasa kopi ini udah mulai menjadi sesuatu yang penting untuk dihadirkan di dalam setiap momen yang kaitannya dengan bisnis kopi lah seperti itu. Tahun Nah, 2003 terus kembali lagi ya, ke Mas? tadi. Kenapa? 2003 Halo? tadi terbentuk pertama kali Specialty Kopi Indonesia. Ya, sekitar tahun 2003-2004. Nah, sejak saat itu gelombang tentang specialty kopi bergulir, jadi sampai hari ini. Nah, yang saya mau ceritakan adalah bahwa tadi ini ngomong santai aja ya, pada segmen pertama di mana kami itu menjual kopi dengan setting medium roast, terus pasar waktu itu belum terbentuk dan ya yang saya mau sampaikan adalah bahwa ini menjadi menarik ketika kita tadi disebutkan punya kebun yang luas dengan beberapa potensi cita rasa kopi yang cantik gitu kan, tapi ternyata di ujung kita tidak pernah membangun. Jadi saya nggak mencoba melihat bahwa memang ketika itu mungkin kopi kita masih dibentuk oleh aspek-aspek yang sifatnya tadi ya, traceability, terus behind story tidak begitu mendapatkan ruang gitu. Jadi periode itu jelas sekali bagaimana memang tradisi kopi kita masih sebagai barang. Jadi kopi as a good ya. Jadi tradisi kita memang kopi sebagai barang itu jelas sekali pada periode tahun 2003, 2002, 2003. Nah, itu satu
hal yang menurut saya menarik karena kan sebenarnya ada shifting ya, ada pergeseran di mana orang gelombang specialty kan gelombang di mana saya mencoba melihat ini ya, melihat yang oke, ini tidak bahwa kopi ternyata ada saya nyebutnya sebagai ini ya, ada atribut yang sifatnya bisa dinilai, bisa dilihat, bisa dirasakan, yaitu cita rasa, yang itu menjadi bagian dari yang disebut sebagai hari ini kan mutu. Itu sebenarnya kan narasi baru yang melihat bahwa kopi sebagai makanan, jadi kopi as a food kan gitu. Walaupun sebenarnya sampai tahun 2002 kita masih mutu inilah kopi sebagai barang. Jadi hanya mutu fisik kopi yang dijadikan sebagai patokan orang untuk berdagang kopi. Jadi ada semacam overlap ya. Satu sisi kita masih tradisinya masih kopi melihat sebagai barang, tapi kita udah mencoba melompat dengan gelombang baru yang disebut sebagai kopi sebagai makanan, kopi as a food gitu loh. Yang itu ekspresi gelombang yang saya sebut ini kan ekspresi industrial sebenarnya. Jadi ekspresi industrial itu artinya adalah ekspresi, jadi orang melihat bahwa ini cita rasa sebagai mutu kan lahir dari rahimnya tradisi industri gitu loh. Nah, sementara kita kan tradisinya masih tradisi kopi sebagai barangan gitu. Gitu. Jadi ada lompatan yang jauh memang di sana. Gitu. Itu satu. Nah, terus yang kedua, saya mau coba cerita tentang pengalaman sehari-hari lagi. Jadi sebenarnya kayak semacam ini ya. Jadi semua orang pasti mengalami dalam 1 tahun 2 atau 3 kali pusing atau sakit itu. Nah, saya kebetulan ya kalau misalkan pusing tidak pernah atau jarang minum paracetamol gitu. Ya kalau pusing atau ini ya saya minum kopi robusta dan ya biasanya karena mungkin efek kafein jadi agak lumayan kendor itu rasa pusingnya itu. Ternyata kalau kita lihat sebenarnya kan di robusta gitu ya? Kan ada kafein ya yang bermanfaat gitu ya dalam takaran tertentu gitu. Gitu. Nah, yang saya mau katakan bahwa sebenarnya ada material, ini kaitannya dengan pengetahuan material. Jadi sebenarnya kita punya satu sumber yang itu bisa menjadi salah satu akses yang kita bisa ambil dan itu sangat dekat, yaitu kopi sebagai salah satu sumber untuk kesehatan kita gitu loh. Gitu. Karena kopi ya dia hawa panas dan di situ ada kafein dan dia cenderung bisa menjadi salah satu sumber kafein yang mudah didapat, murah, dan efeknya tidak sampai 1 jam. Artinya dia murni kan gitu. Nah, yang menarik adalah kalau kita melihat misalkan potret kopi robusta, ya. Kenapa robusta selalu menjadi stigma di dalam perdagangan? Nah, kalau kita coba berpikir kritis, jangan-jangan memang robusta hanya diambil kafeinnya saja gitu. Dan itu kan besar-besaran. Secara cara dagangnya kan besar-besaran dihembuskan lah ya, atau diyakini, diamini sebagai selalu standarnya kan robusta Vietnam. Nah, satu fakta yang belum kita coba kuat adalah bahwa sebenarnya robusta punya potensi bagi kita untuk membangun kuasa atas kesehatan. Itu yang menurut saya agak luput dari perhatian kita ya. Jadi satu sisi kita masih tradisi kopi sebagai barang, kita mau melompat kopi sebagai dalam tradisi kopi sebagai makanan. Sementara kita juga ada kebutuhan yang paling dasar, ada potensi yang kita lupakan, yaitu kopi memberikan akses bagi kita untuk hidup sehat. Artinya kuasa kita terhadap kesehatan agak tidak terabaikan lah, ada AB di situ. Nah ini kembali lagi ke tadi ya, jadi menelusuri cita rasa karena ya tetap ini ya, jadi secara sensori kan tetap bisa dideteksi. Kadang kita gagu juga untuk bicara
misalkan tentang cita rasa kopi misalkan di hadapan misalkan di hadapan protokol misalnya, itu kan itu refleksi juga perlu kita refleksikan bareng-bareng gitu. Nah, terus yang ketiga saya mau sharing juga tentang pengalaman ketika saya jadi misalkan jadi juri ya. Saya terakhir jadi juri ada Mas di situ, jadi juri di salah satu di Manual Brew di Wonosobo. Dan yang menarik salah satunya adalah ketika itu ada peserta dari Tulungagung ketika menampilkan kopi Robusta. Keduanya bagus. Karena waktu itu saya juga salah satu juri tapi menjadi masalah ketika membawa hasil seduhan seorang barista yang menyeduh Robusta diletakkan di dalam moda penilaian standar internasional yang itu hanya mengatur penilaian untuk Arabica gitu. Jadi artinya ada goncangan pada ranah literasi. Jadi ternyata ya artinya protokol untuk di dalam lomba, di dalam kompetisi yang dipakai untuk menilai Arabica ketika ada seduhan Robusta itu tidak kuasa untuk menilainya gitu loh. Ini menjadi suatu menarik bahwa sebenarnya ada ruang-ruang kosong gitu loh. Kalau saya sebut bahwa literasi tentang misalkan satu jenis kopi Robusta misalnya di dalam konteks kopi internasional nggak ada gitu. Dan saya pikir kalau kita mau coba kembali tadi judulnya menelusuri cita rasa, itu saya pikir penting untuk kembali lagi kita bicara tradisi kopi as a food, maka tradisi itu kan dibentuk oleh pengalaman empiris, dibentuk oleh knowledge gitu kan. Nah, tradisi itu baru nanti melahirkan yang namanya kan teknologi. Nah, hari ini sebenarnya kalau saya runut dari cerita saya tadi, ini pengalaman pribadi ya. Jadi memang saya ingat 3 kata kunci yang kita bisa coba elaborasi ke depan, Mbak Ajeng. Yeah. Ini kita ngomong kuasa ya. Ngomong kuasa kita, ngomong daulah lah. Jadi ya, daulah tentang sesuatu, kita sebutnya kopi ya, daulah tentang sumber-sumber pangan yang sangat dekat dengan kita, di mana itu lahir dari gaya hidup. Jadi saya belum bicara tentang pelatihan, belum bicara tentang protokol, belum bicara tentang ilmunya Mas Jawon, nanti Mas Jawon yang pinter itu lah gitu kan. Tapi saya bicara tentang sesuatu yang primordial yang ada di itu tetap ada denyut, tetap hidup, walaupun hitungan ekonominya tidak masuk. Nah, cerita kan, walaupun ada ziarah kopi sekalipun gitu ya. Tapi mereka tetap mengerjakan itu dengan kesetiaannya, dengan ketekunannya, artinya ada daya hidup, ada life force di sana yang menggerakkan orang untuk menekuni sesuatu yang menjadi jalan hidupnya. Artinya ada daulah di sana. Terus yang kedua adalah saya ngomong bahwa ini kopi adalah salah satu sumber untuk kesehatan kita yang murah gitu. Kita belum ngomong Liberica ya. Liberica tahun 2010 saya sempat ada kawan yang kuliah di Australia di food science, waktu dia membandingkan dari sudut pandang manfaatnya untuk kesehatan, dan dari hasil penelitian dia ada kesimpulan yang menarik bahwa kopi Liberica mengandung komponen, mengandung zat anti kanker yang tinggi dibandingkan dengan kopi Gayo sekalipun. Dia mengambil kopi Gayo karena kopi Gayo kan waktu itu memang dianggap paling legend ya, yang mewakili ya bagus-bagusnya kopi lah gitu kan. Gitu. Itu kopi Liberica anti kankernya tinggi gitu. Nah, menurut saya fakta-fakta ini perlu kita coba ungkap, perlu kita coba kembali lagi letakkan dalam porsinya sehingga kita punya daulah terhadap kesehatan kita gitu. Karena dari kesehatan, dari ini membangun jiwa raga kita gitu. Karena kan ya kopi suatu yang baru betul ya, tapi sebenarnya kopi hari ini sudah masuk di dalam relung jiwa kita gitu. Sudah mengalir di dalam setiap
hembusan nafas dan setiap darah kita kan gitu. Gitu. Yang kedua, yang ketiga adalah daulah atas apa ya, saya nyebutnya ilmu lah. Jadi ada ruang-ruang kosong di mana memang udah saatnya kita untuk coba merangkai tradisi kopi ya dari dalam gitu loh. Gitu. Bahwa kita tidak menolak hal-hal yang dari luar, itu nggak bisa ditolak. Gitu. Ya hidup ini ada dinamika, kita apa ya, ya kita membuka selebar-lebarnya, kita meyakini bahwa ya bukan ini ya, bukan diri yang paling benar, tapi memang ya hidup seperti itu gitu. Tapi ada hal yang menurut saya sangat prinsipil yang itu harus dilahirkan dari dalam. Kalau kita bicara misalkan bagaimana tradisi kopi ini sebagai pangan, ini adalah ada aspek yang sifatnya sanui, terus ya knowledge-nya kuat, terus gitu ya. Waktunya udah lumayan nih, waktunya udah 20 menit nih. Gitu. Mas, kita masih bisa ngobrol. Sesuai dengan harapan nggak? Karena menerusi cita rasa kan menerusi tradisi kan, menerusi endapan gitu loh. Jadi endapan ini kan juga, ini kalau nggak diaduk kan juga bahaya nih, gitu kan. Endapan ini kan kita harus kali-kali harus diaduk nih gitu loh. Diaduk, diagitasi gitu kan, biarnya ada. Gitu sih Mbak Ceng. Ya, Mas Uji, Mbak Ceng. satu aku mau nanya sebelum ke Jawon ya. Ya. Kalau secara apa ya kita sebutnya, secara SOP kali ya, secara SOP dan catatan baku gitu ya, kalau bicara cita rasa itu kan, itu sebabnya kenapa kemudian diujikan, dilombakan gitu, karena ada acuan baku yang bisa dijadikan panduan untuk berbicara tentang cita rasa kopi. Tapi apakah sekaku itu ya gitu, kalau cita rasa itu kemudian sesuatu yang sangat personal ya sebenarnya ya. Saya mendeskripsikan kopi ini seperti sesuatu yang rasanya seperti ini gitu. Itu kan sangat personal, Mas. Tapi kemudian ketika di dalam lomba-lomba ya, festival gitu ya, baik nasional internasional, ada acuan baku yang kemudian kok jadinya kayak kopi itu rasanya jadi diikat ya, dibelenggu gitu. Begitukah atau gimana Mas Uji? Sebagai juri kopi di mana ini bagaimana mencoba menggabungkan antara satu sisi ada tuntutan untuk ya kita punya pakemnya gitu ya, bagaimana mengukur cita rasa, tetapi sisi lain kan ini sangat personal gitu. Ini Mbak Ajeng, ada juga nih pertanyaan dari Mas Jawon. Ceritakan dong komponen pembentuk cita rasa itu dari mana katanya. Kita sekalian itu. Mas Uji. Yo, gimana? Suara Bang Jerry menggema. Iya, komponen. Bang Jerry suaranya. Komponen pembentuk cita rasa kopi itu dari mana? Oke. Iya. Oke. Ya. Ada dua nih Mas, berarti. Ayo Mas, silakan. Ada dua. Jadi satu tadi bicara mengenai protokol ya. Jadi protokol kalau pertanyaan Mbak Ajeng kan protokol sifatnya kok membelenggu ya. Jadi padahal kan cita rasa kan subjektif, sangat personal gitu. Tapi kehadiran protokol seperti membelenggu gitu ya. Komponen apa saja yang menentukan gitu Pak ya? Iya Mas. Iya. Ya gini, ya jadi protokol itu kan sifatnya kan memang dia kaku ya. Jadi ibaratnya kayak hukum fikih gitu kan udah diatur kan, kalau menganut agama Kristiani ke gereja ya hari Minggu ada kebaktian gitu kan. Kalau Muslim ya ditentukan sholat Jumat itu 2 rakaat gitu. Itu fikih gitu kan. Fikih itu memang sifatnya memaksa memang.
aturan baku itu memang sifatnya memaksa. Jadi dia otoritatif. Dia itu otoritatif. Nah, itu adalah ekspresi industrial. Nah, industrial itu lahir dari scientific, dari ini ya. Jadi, sains itu kan melahirkan tradisi industri bekerja karena dia itu rohnya adalah scientific, maka dia mengeluarkan namanya protokol. Protokol itu memang mengikat. Gitu ya. Jadi dia mulai ngatur kalau di dalam misalkan kompetisi barista kan diatur tuh cara penilaian atribut yang dinilai, misalkan mulai dari aroma, cita rasa, aftertaste, sweetness dan seterusnya. Terus nanti diatur itu bahwa yang dinilai salah satunya adalah perform misalkan. Oh, ini ada standar penyajian misalkan ketika si barista di nyeduh kopi ada 3 cangkir, maka dia tidak boleh ada perangkat lain, misalkan menghadirkan buah atau ini nggak boleh. Jadi itu semuanya diatur. Gitu. Nah, memang tradisi industri meyakini dan mereka menerima bahwa memang penilaian sensorik itu sangat personal dan personalnya dipagari dengan apa? Dengan yang mereka sebut sebagai ini ya. Jadi kemampuan sensorik yang itu dikerjakan, ditempuh dengan yang namanya ada sertifikasi ya. Kalau misalkan di Arabica ada Q grader, kalau di Robusta ada R grader, dan itu ditetapkan di sana memang bahwa orang Q grader atau R grader adalah kategorinya masuk di dalam kaper sangat terlatih. Kaper sangat terlatih itu artinya memang dia kaper yang sangat personal, sama dengan untuk tembakau, untuk wine ya. Kalau di sama dia memang kalau di industri maksudnya di dalam kaper sangat terlatih. Itu ada beberapa prasyarat dasar yang harus terlewati di sana. Satu, seorang kaper memang nggak boleh buta cita rasa ya. Artinya dia harus bisa membedakan cita rasa dasar mulai dari manis, pahit, terus asam, asin, umami dan seterusnya. Dia nggak boleh buta cita rasa. Ya, kedua dia juga harus bisa membedakan beberapa perbedaan cita rasa pada level intensitas pada tingkat yang sangat kecil. Kita nyebutnya ada beberapa, nanti ada ambang batas di sana gitu loh. Nah itu kepekaan. Jadi yang satu nggak boleh buta cita rasa, yang kedua kepekaan sensorik juga dilatih. Nah terus yang ketiga sebenarnya yang dibentuk oleh tradisi industrial ini adalah seorang kaper terlatih harus bisa kalau di dalam ya pengetahuan matematik itu mengolah data lah kurang lebih seperti itu. Jadi semua itu dikerjakan. Esensinya sebenarnya adalah peleburan makna. Kenapa itu harus ditentukan? Karena memang ya mereka kan ini ya mau output dari ini kan mereka nanti bicara mutu sebenarnya. Mutu ini kan kesepakatan kan. Oh cita rasanya ini mutunya termasuk katakanlah specialty atau komersial atau premium gitu kan. Manakala memenuhi beberapa kriteria. Misalkan ada flavor lebih dari 4 yang bisa diceritakan, maka itu termasuk kopi yang cantik. Itu masuk specialty. Nah, itu namanya peleburan makna. Dan memang tantangannya adalah ya ketika itu masuk di dalam misalkan imbar-imbar kaping, ketika menghadirkan protokol memang menjadi ada ketegangan di situ, ada ketegangan gitu loh. Karena satu sisi katakanlah saya nyebutnya orang yang sering ngopi atau peminum yang umum itu kan sebenarnya kategorinya kan dia bisa saya masukkan sebagai kaper sebenarnya. Artinya kaper biasa. Dia bisa menilai dia tidak buta cita rasa, dia bisa membedakan beberapa jenis kopi pada level satu atribut dengan intensitas yang beda, gitu kan. Tapi dia belum bisa memformulasikan hasil. Ini hasilnya apa kan gitu. Nah, memang ada ketegangan, dan
Nah, ketika ada ketegangan, maka pengalaman saya lempar lagi bahwa ya ini apa, di dalam protokol cupping ini bukan sesuatu yang sakral gitu loh. Bukan kebenaran yang absolut kan gitu. Kata Mas Jawan gitu ya, nggak Mas Jawan? Bukan kebenaran yang final gitu loh. Karena protokol hanya mengatur pada aspek tata cara gitu loh, untuk menggambar profil gambaran yang utuh sehingga dia punya proyeksi ini kopi nanti bisa diapakan saja. Baik proyeksi ke depan maupun proyeksi ke belakang ya. Proyeksi ke depan itu artinya ini nanti kopi dengan profil misalkan ringan, acidity-nya tinggi, terus vibrasinya itu tidak terlalu kuat, maka nanti ini cocok dibuat seduhan apa. Ketahuan. Ke belakangnya kan narasi kebun ketahuan. Oh ini kemarin fruitinya kurang naik karena jemurnya kecepatan, atau oh ini ada over ferment atau stinky atau busuk karena kemarin waktu ada hujan atau ada tidak sempat diangkat dan seterusnya gitu. Nah, kondisinya seperti itu. Kondisinya memang ada ketegangan di sana dan memang protokol bukan tidak mungkin untuk dibongkar. Gitu. Sehingga dalam beberapa cupping dengan tujuan yang tertentu ya, dengan tujuan yang tidak merujuk pada tujuan awal di protokol, lalu kadang kita membuat beberapa perubahan pada variabel misalkan penggunaan air, kita coba geser. Rasio atau di golden ratio kita coba geser gitu. Jadi besaran-besarannya kita geser. Standarnya dari mana? Standarnya adalah dari kembali lagi ke tradisi gitu loh. Ke kebiasaan yang biasa kita lakukan. Contoh misalkan untuk rasio gitu. Rasio kalau di dalam ini kan di dalam protokol kita ber-SCA kan dia pakai 8,25 gram, airnya 150 mili gitu loh. Kita pernah tes itu di dalam beberapa uji sensorik bahwa ternyata orang Indonesia itu kalau nyebutnya sebagai golden ratio dia ketemu pada angka 9 gram sekian gitu. Airnya 150. Akhirnya kita coba pakai golden ratio di situ gitu. Jadi benar protokol itu sifatnya memaksa, tapi sebenarnya ada peluang bagi kita untuk mencoba itu tadi memunculkan bukan protokol tandingan ya, tapi semacam semacam ya panduan baru atau pilihan alternatif untuk mencoba melihat kopi dalam perspektif lain kan gitu. Gitu Mbak Ajeng. Oke Mas. Terus komponen apa tadi? Komponen yang mempengaruhi cita rasa ya? Iya. Komponen yang mempengaruhi cita rasa itu Mas Jawa nanti yang jawab ini. Ya, itu justru Jawa minta Mas Uji menceritakan itu. Gua yang nanya sengaja. Pinter dia. Jadi gini. Duluan ke Mas Uji. Jadi gini ya. Jadi kalau ditanya komponen apa yang mempengaruhi cita rasa, itu hari ini saya katakan kalau kita mau bicara cita rasa, maka cita rasa itu saya katakan sifatnya mutlak. Jadi itu harus hadir di dalam setiap seduhan kopi dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Itu dulu Pak. Jadi kita harus memahami bahwa cita rasa itu mau di apa-apa ini sifatnya mutlak. Murni harus ada, harus bisa dipertanggungjawabkan dalam setiap seduhan kopi yang kalau kita ini ya kembali lagi ke ini paparan saya. Kalau kita mau coba membangun rasa respect yang penuh di secangkir kopi gitu kan, mau membangun koneksi dari kebun ke peminum gitu kan, mau mencoba meretas jalan baru untuk merajut kembali beberapa tradisi baru di kopi gitu. Itu cita rasa sifatnya mutlak. Kalau ditanya komponen apa yang membawa cita rasa, itu dulu harus dijawab. Jadi cita rasa ini harus lahir dulu gitu loh. Cita rasa kalau ditanya komponen apa yang mempengaruhi banyak banget Pak. Ya tipe proses jelas. Teknik seduh nanti main map kopi nanti Mas Jawan akan membeberkan itu. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Nah pertanyaannya adalah apakah hari ini kita meminum kopi berdasarkan cita rasa yang sesungguhnya, gitu kan? Atau jangan-jangan ini cita rasa yang semu kan gitu. Jangan-jangan karena wah ini kopinya karena ada ziarah kopi terus wah pasti enak. Padahal cita rasanya nggak enak kan gitu.
Contoh gitu. Oh, ini cita rasa kopi dari hasil kebun-kebun hasil binaan kami, misalnya gitu kan. Semoga ada pemberdayaan, ada atas nama Indonesia, ternyata kopinya nggak enak. Itu kan artinya ada ilusi yang begitu. Nah, menurut saya kita udah nggak di situ lah. Tantangan kita kalau kembali lagi tadi 3 titik yang saya ceritakan di awal, kita ingin satu sisi kita ingin kita punya kuasa terhadap kebun sebagai rahimnya cita rasa, kita ingin ada daulah terhadap kopi sebagai salah satu sumber kesehatan yang paling sangat mungkin kita akses. Terus yang ketiga kita ingin daulah terhadap, kita punya kedaulatan terhadap suatu yang sains terhadap keilmuan, ya pilihannya itu gitu. Jadi kita udah nggak bisa gitu loh. Jadi sifatnya mutlak itu sih. Oke, sifatnya mutlak. Mutlak. Ya, dan kopi berarti punya hak secara hakiki, sebenarnya dia punya karakter cita rasa ya Mas. Jadi yang harus, kalau tadi dibilang itu mutlak harus ada dan harus bisa dipertanggungjawabkan, berarti ada di sentuhan ya. Bagaimana kemudian sentuhan mulai dari hulu ke hilir, mulai dari penanaman sampai proses roasting, penyajian, itu bisa menghasilkan si cita rasa itu secara bertanggung jawab, supaya kita tidak mengingkari rasa si kopi, rasa si kopi yang mestinya secara hakiki dia punya itu. Iya kan, itu kan ini kan landscape-nya, datarannya kan respect gitu loh. Saya nggak bicara hulu hilir, nggak bicara, tapi ini respect gitu loh. Jadi kopi itu ya ada di dunia, ya dia ini respect, dia itu mau direspect gitu, mau kita hormati, gitu, mau dihormati kan gitu. Ini respect yang menurut saya yang saat ini kan jadi concern kita semua sebenarnya itu. Gitu sih. Terima kasih Mas Uji. Sama-sama, ayo kita diskusi ini. Jangan kemana-mana, karena pasti banyak hal yang mau diperbincangkan kawan-kawan juga dengan Mas Uji. Kawan-kawan boleh di dalam forum chat juga ya, kalau mau ada pertanyaan. Ini sebenarnya Mbak Dewi, ada Mbak Dewi Nova loh di sini, perempuan kopi. Kapan-kapan saya pengen menghadirkan Mbak Dewi Nova deh, ngomongin tentang perempuan dan kopi ya. Mbak Dewi Nova menanyakan juga nih soal kopi Liberica, gitu ya. Bagaimana sih sentuhan khusus untuk menghasilkan supaya Liberica itu betul-betul punya cita rasa yang mulai dari roasting sampai di seduhan. Ini nanti Mas Jawon juga bisa menjawab ya, karena ini banyak di hubungannya bagaimana sentuhan di proses. Kakak Jawon. Bisa buka sendiri, Mas. Oke. Sudah garuk-garuk, sudah ngantuk kah? Silahkan Kakak Jawon. Selamat malam teman-teman semua. Nah, malam. Saya sebenarnya agak bingung memulai dari mana ini, soalnya Mas Uji udah gitu kan. Tadi katanya mau menguliti Mas Uji. Iya, tapi ditanyain ini, ya, tapi emang levelnya sudah hakikat ya, sudah makrifat emang Mas Uji ini udah agak susah kita untuk menjangkau kadang-kadang, karena lagi-lagi baliknya ke respect tadi kan. Saya nggak nyangka tadi Mas Uji ternyata mengulas filsafat rasa kopi. Iya itu yang luar biasa sebenarnya, ketika kita menelusuri itu hakikatnya apa sebenarnya kan, respect kata Mas Uji, udah jelas itu. Jadi apapun bentuknya kopi, apapun biji dari manapun udah respect kita. Iya. Itu poinnya. Lalu di tangan roaster dan peracik bagaimana? Menjaga cita rasa. Itu intinya sebenarnya, kalau si tukang bakar kayak saya ini kan yang pertama hadir itu di kepala harus respect sama kopinya, apapun bentuk kopinya yang nyampe, biji green bean apapun yang ada, itu harus dilakukan khusus seperti apa yang karakternya. Ya, seperti apa yang ada respect yang harus kita keluarkan, memang harus kita hargai kopi itu kayak apa. Jadi nggak ada yang model, nggak tahu Mas Uji ya, kalau ada biasanya roaster-roaster cepat itu langsung hajar-hajar gitu. Ya, kita harus tahu dulu kok kondisi kopinya kayak apa, apa istilahnya, green bean-nya,
ada defect seberapa banyak, misalnya harus kita grade lagi, kita lihat, tapi respect-nya harus full gitu loh, nggak bisa sembarang kita bakar-bakar aja, main masukin ke drum, langsung 10 menit selesai, tarik. Nggak bisa. Kita harus tahu dari mana, dari dari mana, mungkin ya ketinggian sekian, mungkin kalau perlu, kalau Mas Uji ngomong dulu kita nggak tahu tentang asal usulnya, sekarang kita harus tahu asal usulnya. Mungkin bisa ketahuan dari situ karakter kopinya kayak apa kan. Jadi dengan karakter seperti ini, dengan model seperti ini, kita harus bikinnya kayak apa, cara bakarnya seperti apa. Nah, respect kami seperti itu. Jadi semua kopi kita perlakukan khusus. Kalau saya yakin yang lain juga gitu kayaknya. Khusus karena memang masing-masing punya personality. Benar nggak Mas Suci? Kira-kira. Iya. Masing-masing kopi Betul, punya iya. personality dan itu kita hargai sepenuhnya. Ya di situ ada keringat, ada susahnya si kawan-kawan petani, tukang prosesor yang jemur segala macam kan. Nah poinnya di situ sebenarnya. Jadi hasil berikut. Tahu karakternya dari mana? Itu pertanyaan Bang Alex. Sebenarnya saya tadi mau nanya dari ke Mas Uji tadi misalnya kan. Itu sebenarnya sih, sebenarnya pertanyaan. Ya kita lihat kan Indonesia ini kan cukup sangat unik ya. Saya lihat ya. Iya. Di tengah-tengah Katulistiwa. Ada yang utara, ada yang selatan. Kondisi tanahnya beda-beda semua. Nggak mirip-mirip. Ada yang mirip, ada yang enggak. Mungkin kayak wilayah Gayo aja kan arealnya sejauh mata memandang luas banget. Itu pun udah beda-beda bentuk tanahnya. Ketinggiannya beda-beda semua. Terus model microclimate setiap pulau itu beda-beda. Beda gunung, beda belahan gunungnya bisa beda itu rasanya. Jadi variasi kopi kita ini kok saya pikir ya luar biasa, dan itulah kita bagaimana mengeluarkan kira-kira yang aslinya dari kopi ini kayak apa sih, bagaimana sih karakter utamanya kayak apa sih. Di situ kita harus nggak bisa main-main, ya benar-benar harus respect banget. Ya mungkin teman-teman roaster tahu lah kan, Mas Uji ngerti banget yang fast roast, yang slow roast, ya gimana hasilnya nanti biar keluarnya bagaimana. Dan itu baru saya bicara Arabica misalnya, tapi Robusta sendiri juga variasinya luar biasa. Bukan cuman pulau-pulaunya beda-beda, tapi juga emang varietas dasarnya udah beda-beda. Saya pernah nemu misalnya kopi Robusta dari Jawa Timur itu bisa ukurannya sebesar kacang kedelai. Rata ukurannya bagus segitu. Tapi yang di Lampung bisa gede-gede banget. Rasanya beda, nggak sama. Jadi nggak bisa kita patok rata Robusta begini, Robusta gitu, nggak bisa. Variasinya lumayan, dahsyat juga. Nah ini sebenarnya yang saya mau ngomongin ya, kekayaan kita luar biasa. Ini Indonesia ya. Nah berikutnya ya kawan-kawan penyeduh yang mencoba menghasilkan bagaimana memaksimalkan apa yang kami kerjakan, misalnya apa yang saya kerjakan, apa yang teman-teman roaster yang kerjain. Tapi yang tugas roaster ini sebenarnya ya menampilkan apa yang dihasilkan oleh teman-teman petani dan prosesor di kampung. Nah ini respeknya harus lebih tinggi. Kalau saya yakin sebenarnya kayak yang saya tanya komponen tadi, mungkin ya paling banyak komponen dari sana. Karena di situ ada blood, sweat, and tears ya. Ya, saya pernah dengar cerita teman-teman di Flores di Manggarai itu sampai berdarah-darah mempertahankan lahan tanahnya daripada direbut oleh pihak tertentu yang gimana kan, sampai ada yang meninggal untuk mempertahankan lahan kopinya. Masa kita nggak respect sih hal seperti itu? Ada sebagian yang udah sangat-sangat suci kopi itu kan, ya kita harus hargai banget. Nggak bisa lempar-lempar kopi sembarang gitu, nggak bisa. Jadi kalau saya misalnya ngirim kopi kemana itu kan ketemu ke apa istilahnya itu kurir ya, melempar-lempar dia, langsung tak marahin aja sekalian. Nggak ada respectnya. Nah respectnya dari mana bisa dapat keluar? Dari pengetahuan kita sebenarnya apa yang kita pelajari. Jadi kita ajak sebenarnya bagaimana menghubungkan antara petani dan si penikmat kopi inilah. Dari sinilah kita munculkan respect. Jadi informasi tentang si petani itu pun penting. Menjadi kalau penting. Menurut saya sangat penting. Sangat penting. Terus
ya daerah dari mana, ketinggian dari mana, kita bisa menentukan cara roasting nanti bagaimana. Gitu. Kalau Jadi, saya, oke, silakan Mas. informasi itu harus ada ya, supaya kita tahu juga bagaimana. Ya, dulu saya sangat nggak mau tahu tentang itu misalnya. Udah kopi pasti enak-enak aja. Tapi Mas Uji itu pernah jebak kami dulu emang sengaja kayaknya. Dikasih kopi yang reject, dikasih kopi yang reject, suruh tes sama kita. Langsung mukanya pada pucat semuanya mukanya. Lo kopi kok bisa gini? Ya poin pertama dulu kan kayak Mbak Ajeng ngomong kopi itu enak sekali. Cuma ada yang begini juga kan. Nah, ini kita perhatikan juga kemudian Mas Uji itu sering dia ngumpulin yang jelek-jelek dikasih minum siapa gitu kan. Saya pernah kejebak sekali itu. Ya berikutnya baru sih teman-teman. Saya nggak bisa ngomong tentang barista ya Mas ya, teman-teman semua karena saya nggak begitu menggeluti barista lagi. Biarpun respect, saya bilang tadi memang juga kebiasaan saya udah minum kopi tubruk aja. Jadi ya saya pelajari dari Mas Uji dulu gimana cara nyeduhnya, dapat ya begitu sudah. Paling simple, paling gampang, paling jujur udah itu aja. Kopi tubruk. Tubruk. Kalau kata kita dulu Pak, true brew. Ya. Ya, gitu. Mas Uji nanti bisa jelasin misalnya kalau kayak golden ratio tadi ya kita bisa menemukan masing-masing orang kan punya personal taste semuanya kan, semua kita punya rasa masing-masing, punya keinginan masing-masing dan itu juga bagian dari penghargaan kita terhadap kopi itu juga. Dan itu bebas menurut saya, bebas-bebas saja. Harusnya kopi itu tidak terlalu memang kalau untuk hal kayak pengujian kayak lomba atau festival gitu ya butuh protokol kata Mas Uji, tapi harusnya membebaskan. Kita lebih bebas memilih sekehendak kita, dengan pemahaman kita, dengan keinginan kita, dengan kebutuhan kita, karena kopi juga bisa nyembuhin sakit kepala, itu benar. Benar ya? Ya alhamdulillah saya 10 tahun jarang minum obat. Mudah-mudahan enggak ya. Oke. Kalau sakit kepala, flu, saya pernah baca itu kayaknya, benar nggak Mas Uji kira-kira ya? Ada risetnya di mana, saya lupa itu. Untuk flu, kopi itu lumayan membantu boosting imun. Untuk flu. Saya nggak bicara COVID atau apa sekarang, tapi untuk flu itu ada boosting imun. Dan nggak tahu juga pengalaman saya jarang flu, biarpun hujan-hujan begini atau gimana ya, insya Allah enggak lah. Ada masa infeksinya lewat aja gitu loh. Jadi nggak jadi harus demam atau apa, itu jarang kejadian. Tapi mungkin masing-masing orang beda-beda, saya nggak tahu, itu pengalaman saya aja. Yang jelas, sepertinya untuk boosting flu lumayan, untuk melawan flu. Respect kan kita, lumayan kan kopi? Sebagai ya itu belum bicara kita nilai kebudayaannya nanti kan? Ya, nanti kita hadirkan lagi ya soal kebudayaan kopi dan kebudayaan, kita akan ulas sendiri. Kebudayaan dari kebudayaan nanamnya sampai kebudayaan minumnya. Beda-beda itu menarik juga nanti. Ya kan, ada sebagian daerah di Indonesia itu kopi sudah sangat jadi bagian dalam tubuhnya kan. Nah itu kita harus hargai banget itu, yang kalau kata orang Gayo itu ya kopi dalam darah kami. Seperti itu. Silakan teman-teman, ada yang mau nyambung lagi, saya ngobrol aja kayak gitu, santai-santai aja. Iya. Kalau kita kalau roasting itu kita harus tahu banyak hal, kenapa? Karena kita harus memperlakukan secara khusus. Kalau bagi saya. Nggak butuh keahlian sendiri ya? Sangat butuh. Kalau kita jelasin keahlian, mungkin ada kelasnya sendiri, ntar Mas Uji yang ngasih materinya, itu berat banget itu. Ya. Dari proses. Itu berat. Kalau kata orang mungkin ya, harus kalau melibatkan ini kan ya, biasanya kan dibilang namanya develop prosesnya kopi itu dari mulai crack sampai selesai sesemau kita semana gitu misalnya kan. Tapi kalau bagi sebagian orang, bagi saya develop rasa itu dari awal. Dari kopi masuk ke dalam drum itu sudah harus kita pikirin bagaimana kita mau kerjain. Begitu kira-kira. Itu ya. Ya, itu sangat pengaruh nanti.
Kalau saya sendiri sebenarnya punya pengalaman ya. Ya kalau sakit kepala itu minum kopi. Ya. Iya. Dan itu hilang atau lagi apa ya? Kadang-kadang kalau kita kebanyakan minum alkohol malam itu kan pagi-pagi itu bangunnya Sakit di sini. agak pusing-pusing itu ya. Sakit di belakang Itu sini ya. iya minum kopi hitam tanpa gula, kopi tubruk tadi, True Blue tadi itu hilang langsung itu Mas Jawan. Jadi saya praktekkan sendiri itu. Padahal sebetulnya saya hidup di lingkungan di mana orang banyak itu yang mengatakan kalau kalau sakit kepala ya jangan minum kopi gitu. Ya. Ini kan lingkungan kita itu masih banyak yang begitu kan. Kalau sakit kepala itu nggak boleh minum kopi. Malah terbalik saya pengalaman saya. Kalau saya bermula dari asumsi seperti itu juga dulu. Ya, yang namanya dokter itu kan masih memusuhi kopi sampai sekarang sebenarnya ya. Sebagian ya. Karena jangan minum kopi. Iya, mungkin ada kalau kita mau minum kopi terus dalam waktu tertentu kita nggak boleh minum kopi atau nggak minum kopi itu langsung bisa sakit kepalanya. Betul. Nah itu karena ada urat-urat saraf yang ada kopinya di sono sedikit atau gimana tiba-tiba hilang gitu loh. Kepala minta lagi nih, mau dong kopi lagi dong. Nah, sakit ya langsung. Setelah kira-kira kayak gitulah. Tapi satu pertanyaan dong sebelum sebentar. Pada umumnya kalau kita cek kayak apa tadi paracetamol panadol atau apa itu cek aja bungkusnya ada kafeinnya itu kafein. Nah kalau kita sakit kepala ringan bagaimana ya ngapain kita minum obat yang rada-rada serem gitu nggak tahu kita komponennya apa yang lain mendingan minum kopi aja paling enggak lebih sehat. Ya. Oke. Silakan. Kamu kena ini ya, kamu kena sanksi bayar masuk ke kotak karena nyebut merek. Oh iya. Enggak dong, cuma panadol gue sebut, bukan paracetamol gue sebut tadi. Won, satu pertanyaan Won, sebelum nanti kita buka, kayaknya kita akan buka lewat dari jam 21.30 nggak apa-apa ya Bang Jerry ya nanti kalau. Iya, mungkin yang tadi soal apa ya, soal teman-teman dari Mamasa bisa share ya karena beberapa teman ini sebetulnya kan akrab dengan kebun kopi ya di Mamasa itu. Ya mungkin kedalaman yang tadi diceritakan dan dibagi oleh Mas Uji dan Mas Jawan mungkin nggak pernah disadari selama ini. Makanya penting juga kita mendengar cerita dari mereka setelah mendengar tadi Mas Uji dan Mas Jawan. Tapi ada teman-teman lain juga dulu. Soalnya. Betul, dari beberapa tempat lain ya. Ya, ada kawan-kawan dari Minang, Kopi Minang, ada kawan-kawan dari Garut ya. Satu lagi Won, sebelum kita buka, selain menguasai teknik dan jam terbang ya, teknik ya dalam roasting itu menjaga cita rasa itu menghadirkan cita rasa itu. Apakah kemudian feel ini soal bagaimana sense kita seorang roaster itu menjaga antara satu kopi dengan yang lain itu ikut mempengaruhi nggak Won? Kalau saya dengan menekan-nekan menentukan timernya dan lain-lain itu sudah cukup gitu atau tetap perlu? Timer itu penting. Api itu penting, ngecek semua. Terus semuanya penting sebenarnya. Dan sebaiknya dengan teknologi sekarang lebih mudah yang penting kita tahu karakter pertama, kita coba sekian banyak modelnya, terus ketemu yang paling enak. Itu di mana? Catat. Oke, itu teknik ya. Dengar Mas Jawan suka ini bakar dupa dulu sebelum itu. Oh, saya komat kamit, Mas. Biasanya ayam hitam, ayam putih, lengkap semua. Dukun. Itu kalau ada ritualnya begitu agak repot nanti teman-teman yang lain. Yang ada bakar ayam kita. Ya, pertama kita catat. Harinya hari apa gitu loh kan. Biasanya ada itu Mas. Hari Sabtu, Mas. Sabtu biasanya hari ini. Biasanya hari ini. Oh, itu kategorinya bid'ah itu udah. Kenapa nggak berani buat gitu, Mas Jawan? Gimana? Kenapa nggak berani buat itu?
Buat Kenapa apa tuh? nggak berani buat prosesi seperti itu? Jadi misalkan saya hari ini ngerosting Gayo hanya pada Jumat Kliwon Purnama Siang. Kenapa nggak berani? Loh, kenapa nggak berani? Padahal di dalam Gitu. kebudayaan Kita- Gayo ada ya begitu ya. Ya sebelum ya artinya tadi ada ada. pandangan kritis terhadap protokol gitu kan. Itu kan harus dijawab itu. Kalau kritis doang ya nggak bisa gitu. Di dalam protokol benar, di SOP ditentukan tuh dipagari itu. Ya. Nanti suhu masuk sekian, kan diatur semua tuh variabel tuh. Variabelnya sudah ada semua dan kita Kan ngikutin panggungnya variabel industrial dasar. nih. Ya Hari kan? ini kan kita Nah, mencoba nih. Tapi, nah kan Kenapa? ada tapinya nih. Eh. Masa kita mau gitu-gitu aja sih, ikut-ikut gaya standar aja, kita harus berani ngulik dong. Iya. Itu poin kita sebenarnya. Masalah feeling itu kan personal ya. Nah, jadi mainkan itu, tetap harus ada. Karena semua indera kita pakai. Ya nggak semua sih ya. Tangan, mata, kuping, hidung, semua kita pakai. Ya, itu apa standarnya. Dan apa namanya? Menurut saya harus berani kita memang untuk mencari yang berbeda. Ini kalau kopinya sama ya, saya punya roasting satu, ya saya punya kopi misalnya dari Garut, satu full wash. Si teman saya sebelah sana Garut full wash juga sama. Kalau pola roastingnya sama semua, rasanya sama. Apa bedanya kita? Nah, kalau saya ngulik lagi, harus beda. Gimana caranya? Harus beda, harus keluar satu. Ini kan kalau kata pendekar-pendekar kan kopi Jawa Barat mellow, santai, ringan, asam manis. Ya kan? Benar nggak Mas Uji? Katanya gitu kan? Ngapa nggak kita keluarin aja biar strong, full atau kuat gitu kan, tapi tetap manis, tetap apa kan bisa berubah. Bisa aja. Kenapa enggak? Betul. Berani-beraninya kita aja bermain seperti itu. Tapi cara roasting Mas itu bisa menentukan dia strong atau biasa-biasa saja. Bisa. Ya, jadi tidak semata-mata soal ketinggian ya. Oh, itu ada lagi nanti variabelnya. Sebenarnya saya mau nanya sama Mas Uji itu cocok nggak kira-kira. Tapi kalian dua-dua dihadirkan kok saling bertanya sih? Harus. Iya itu. Tapi yang saya ingin ngomong ya develop tadi yang saya bilang develop one crackdown terus apa full city dan setelahnya warna-warna yang kita bikin itu pengaruh ke cita rasa, semuanya pengaruh di situ juga. Tapi proses sebelumnya saya bilang tadi sebelumnya, proses dari masuk ke drum itu sudah pengaruh ke rasa. Bukan hanya di develop terakhir itu. Nah, itu variasinya bisa kita mainkan. Ada proses sebenarnya yang perubahan gula di dalam kopi itu jadi simple sugar gitu loh. Dan itu juga asam aminonya segala macam itu pengaruh untuk aroma, cita rasa, semua pengaruh di situ. Nah, kalau kita bisa bermain sedikit belajar ilmu kimia dikit itu dapat itu. Macam-macam rasa yang bisa kita buat. Ya. Sedikit butuh keberanian. Jangan pakem standar doang. Kalau saya sih nggak setuju dengan pakem standar. Emang itu harus tercatat semua itu wajib. Ikutin proses itu wajib. Sebenarnya kata Mas Uji tadi, protokol itu wajib. Tapi kalau kita berani bermain, bisa ketemu macam-macam. 1 kopi, 3 rasa, 4 rasa, why not? Iya, betul. Itu. Oke. Gitu ya. Oke. Ya kadang-kadang kita buka ini itu salah, nggak boleh ikut itu gaya ini itu nggak salah itu prosesnya itu nggak benar protokolnya salah. What the fuck man, kita santai aja lah. Saya mau coba ini deh, mau coba bersikap fair ya. Bersikap untuk coba kita terbuka, melihat secara utuh bagaimana keberadaan protokol dan di belakangnya. Nanti kalau kita bedah misalkan ada namanya grading system ya, grading system di dalam protokol SCAA atau Specialty Coffee Association of America itu menyebutkan di sana bahwa kopi specialty itu rekomend atau dianjurkan atau memenuhi masuk spesifikasi specialty kalau
kopi yang masih ada embrionya itu 95%. Artinya apa? Artinya maksimal 5% kopi yang nggak ada embrionya itu masuk ke ranah specialty. Ini menjadi fakta menarik sebenarnya. Gitu. Nah, informasi seperti ini mungkin ini ya jarang kita pahami, jarang kita coba elaborasi, dan kalau kita mau bersikap fair, bersikap sedikit dewasa secara ini ya memang kopi yang masih ada embrionya masih hidup itu memang kalau tadi Mas John bilang develop ya, untuk develop itu udah modal dasar dia. Kopi yang masih hidup itu udah pasti nanti acidity-nya akan keluar, fruity-nya akan pasti tampil ini. Nah, kita kan nggak pernah tahu itu apakah kopi yang kita minum itu masih hidup atau enggak. Embrionya masih hidup atau enggak, kita nggak pernah tahu, nggak pernah clear. Nah, menurut saya hal kayak gini perlu kita, kalau kita bicara respect ya, kita perlu coba lagi kita coba. Jangan-jangan memang, misalkan kita refleksi pada kopi Gayo ya, jangan-jangan kopi Gayo dalam 5 tahun terakhir nggak pernah masuk di dalam kontes nasional, jangan-jangan memang karena berkurangnya respect kita terhadap alam. Gitu. Terlalu ada intervensi yang dominan sehingga kopi tidak mencerminkan semesta ini bicara. Gitu. Karena cita rasa kopi ini kan sebenarnya kan bicaranya semesta sebenarnya. Bicaranya pohon kopi kepada kita lewat pengalaman sensori kita. Gitu. Gayo, kalau kita bicara Gayo dalam misalkan kita ngomong Bargendal itu udah, saya sempat menikmati ketika Bargendal itu ada melatinya clear banget, tidak tipis itu enggak, tapi clear gitu loh. Melatinya clear jelas gitu loh. Nah sekarang cari melati di Gayo susahnya susah gitu loh. Itu ningrat zaman dulu masih. Jangan-jangan memang iya gitu. Jangan-jangan karena memang itu gitu kan, ya respect kita terhadap kopi, terhadap alam, terhadap kebun, terhadap manusia. Ada paksaan, ada pembukaan lahan baru. Industri ini Mas ya, mungkin ya industrialisasi kopi itu membuat respeknya itu jadi sedikit berkurang ya, mungkin sehingga rasa-rasa alami yang melekat sejak awal ya, jadi nggak mau muncul, kira-kira begitu Mas Ucik ya? Betul, jadi tidak tersampaikan lah. Jadi ini kan kalau Mas Jawon ini kan sebutlah kan seperti ini penyampai pesan dari apa yang mau diceritakan kopi kepada setiap peminumnya kan gitu. Penyambung lidah. Iya, penyambung lidah kan gitu. Interpreter sedikit lah kadang-kadang. Makanya perlu ada Jumat Kliwon itu ya. Ya artinya memang kalau menelusuri cita rasa itu memang dia akhirnya Edmin adalah di ujungnya menelusuri bagaimana kedekatan manusia dengan alam sebenarnya. Ketika cita rasa kopi itu bergeser berarti melalui kopi. Ketika cita rasa itu enggak karuan berarti ada sesuatu di sana. Saya tidak, saya mencoba berpikir ya kan, saya melihat gitu. Saya melihat bahwa memang sekarang manusia terlalu campur tangan ke dalam. Jadi semesta ini udah istilahnya Mas Jawon terbastarisasi gitu. Udah nggak virgin lagi gitu. Ya banyak sekali intervensi yang dikerjakan oleh kita ya. Mungkin ada. Saya kira ini Mbak Ajeng ini menarik sekali ini. Mungkin kita perlu dengar teman-teman penikmat kopi dan petani kopi dan pemilik pemilik kafe-kafe kopi gitu ya. Tentang cerita-cerita dari Mas. Mau bicara mungkin bisa angkat tangan ya, kasih kode. Iya, silakan ya. Teman-teman, ada Mbak Dewi Nova, ada kawan Nur Listanto. Ini Pak siapa ini? Pak Datu, Kopi Datu. Ada Pak Datu. Ini ada Pak Raja juga. Ada Bung Wijaya Kusuma dari Kopi Minang. Ada Pak Rajo dari Indonesia Rajo. Indonesia Rajo. Oh, Indonesia Rajo. Itu beneran, itu nama Pak? Ini bisa hidup nggak Pak Rajo? Namanya Indonesia Rajo Mangkuto itu gelar, Ceng.
Oh gitu. Namanya Pak Indones, Pak Oh, Pak Rajo dari ini. Bisa hidupkan Pak Rajo. Saya sudah buka ini. Rupanya Coba termute kita ya. minta Pak Wijaya dulu, coba Wijaya. Oke, silakan yang mau bicara siapa? Pak Wijaya ya. Mana Pak Gimana, Wijaya? Mari, Pak Wijaya Kusuma. Belum. Atau siapa aja silahkan. Kawan-kawan kalau ada yang mau ikutan bicara silahkan. Jadi gini aja, Ceng, nggak ada, nunggu Pak Wijaya. Iya, iya. Pak Wijaya belum Ya, biar saya aja. belum monitor. Silakan, Oh iya. Ya. Kopi Datua. Kopi Pak Datua Silakan. Selatan. Jadi nama saya sebenarnya Attila Majidi. Kopi Dato ini merek kopi saya, sekalian aja promosi ini. Iya. Boleh. Bebas di sini. Peluang kita mempromosikan kopi kawan-kawan juga. Iya, jadi saya hulu hilir ini, Mas. Ajeng juga udah kita bawa ke kebun. Kebun sampai ke kafe ya. Tadinya saya nggak penikmat kopi, nggak minum kopi, saya ngeteh malah. Jadi yang ngopi itu istri. Terus malah dia 3 kali sehari. Jadi saya main kopi itu karena memang ingin memperkenalkan kopi Solok Selatan dan terutama kopi Minang. Nah, jadi baru 3,5 tahun lah saya menikmati kopi, main kopi. Jadi kalau main kopi saya harus tahu. Mulai dari pembibitan, cara merawat, semuanya, termasuk seduhan. Nah, di awal-awal itu saya minta semua materi ke Profesor Sri Mulato, Prof. Koka gitu. Jadi tadinya saya juga nggak percaya kopi itu punya cita rasa yang beragam. Gitu. Nah, saya dikasih materi oleh beliau bahwa ternyata katanya, ini saya baca, rasa dan aroma itu didapat dari protein atau asam amino ya. Kemudian karbohidrat sederhana, dalam hal ini mungkin gula. Kemudian bodi itu dari lemak dan karbohidrat kompleks dan senyawa alkaloid. Hanya begitu. Kemudian acidity itu dari jenis senyawa kimianya, senyawa asam mudah menguap atau volatil dan non volatil. Mungkin ada asam kloragenat, asam fenomelat, dan asam anorganik. Itu dari acidity. Kemudian bitter, Pak. Bitterness itu pahit itu dari kafein, trigonelin, kloragenat. Nah, ini orang kimia nih dan fisika nih yang tahu. Kemudian asam quinat. Nah, sweetness itu dari karbohidrat sederhana, sukrosa, glukosa gitu. Kemudian fruity itu atau flowery itu dari aldehid dan zat keton. Nah, saya sepakat saja tadi mengatakan bahwa kopi itu memang bisa merelaksasi atau menghilangkan sakit kepala. Memang betul itu dari kafein ya, dan saya sendiri juga udah ngerasain. Dulu saya sering sakit loh Mas, ini aja juga tahu. Ya, dan kemudian ya memang ngopi gitu. Ngopi dan ngeteh ya, saya juga ngeteh sekali-sekali kalau udah nggak ngopi saya ngeteh gitu. Nah, jadi itu untuk menambah informasi aja tadi bahwa saya juga sepakat bahwa satu jenis kopi itu memang tergantung dari ulikannya dan cara sangrainya. Dan saya udah nyoba bermacam-macam. Bersama saya tadi ada Pak D. Pak D itu dari kopi janggut dan dia roastingnya sampai sekarang masih mempertahankan tradisional. Dia dengan drum yang dia modifikasi, panasnya juga dari apa ya? Kayu apa tuh? Kayu kulit manis ya? Iya. Kayu manis. Nah, ya kayu cinnamon. Nah, dia kayunya kopi begitu. janggut itu dari tahun berapa Bang? 1300-an ya? 1940-an ya? 1930 pastinya. 30-an ya. 1930 dan kebetulan ada anak-anak mahasiswa penelitian itu saya coba uji dia. Uji bandingkan roasting dengan alat tradisionalnya Pak D dan alat yang William. Nah, di sini juga ada William. Nah, nggak tahu nanti hasilnya gimana. Tapi anak itu udah sarjana, udah lulus kemarin bulan lalu saya pikir. Nah, nanti saya mau baca juga hasil penelitiannya seperti apa. Nah, jadi ini sambil nunggu Wijaya nih, saya ini apakah dia masih aktif? Karena Wijaya ini
roastery juga di Padang ya. Itu aja Jeng tambahannya tadi. Jadi memang ada senyawa-senyawa kimia yang menentukan dari cita rasa kopi itu tadi. Materinya ini semuanya saya bajak, saya minta ke Pak Prof. Sri Mulato ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam Mas Aji, terima kasih. Makasih Bang Al, 3 tahun menguliki kopi, menggeluti kopi, tapi sudah bisa berbagi pengetahuan, cerita tentang kopi ya, termasuk unsur-unsur kimia yang ada di dalam kopi. Kawan-kawan, silahkan kalau ada yang mau sharing lagi atau bertanya, Bang Wijaya Kusuma, roster kita belum gabung juga ya? Dia ada, tapi kelihatannya mungkin boleh nggak lagi. sedikit, meskipun mungkin nanti kita akan cari waktu untuk mengulas soal kopi Robusta dan kopi Liberica, bisa kita gabung ya dua ini untuk pembahasan berikutnya. Tetapi boleh dijawab nggak ini Mas Uji dan Jawon? Atau ini mungkin Om Danar nih mana? Ya, Danar dari tadi belum ngomong juga tuh. Iya, dia kan hobi juga tuh. Ini ada pertanyaan kopi, bagaimana sih bisa mengolah perlakuan khusus terhadap kopi Liberica ini kan agak unik ya. Ada perlakuan khusus enggak misalnya gitu. Boleh, silakan. Ada cita rasa apa sih yang tersembunyi di kopi? Kalau tadi kita sudah banyak bicara contohnya Arabica, Robusta, mungkin kalau yang Liberica ini punya perlakuan khususkah supaya cita rasanya bisa keluar? Won atau Mas Uji, monggo. Mas Uji dulu, saya agak jarang Liberica, baru 2 kali, beberapa kali lah. Jarang dapat barangnya. Karena katanya Liberica, tapi Liberica, katanya Excelsa. Ya, ini kayak minority gitu ya. Ya jangan, nih kopi bagus banget Liberica ini. Ya, bagusnya apa Mas? Ya tadi secara di paparan awal saya sebut dia punya manfaat untuk kesehatan, ya kan, anti kankernya tinggi. Betul. Gitu. Terus kedua, kalau bicara cita rasa, memang tantangan terberat dari Liberica adalah menurunkan cita rasa yang berpotensi seperti kayak ini, kayak bau karet. Bau karet. Jadi peluangnya adalah meminimalkan aroma rubbery atau flavor rubbery. Tantangannya di situ. Nah, fakta menarik ketika kita tes waktu itu Liberica dari mana? Dari daerah Pangkalan Bun ya. Ya dari Pangkalan Bun itu menarik banget. Dan menarik dalam artian Liberica itu punya ciri khas ini ya. Jadi kalau di kopi ngomong body atau body ya. Nah, itu kan kalau di Liberica dia vibrasinya kuat banget. Vibrasinya kuat banget, dan itu menurut saya bisa jadi materi untuk belajar ketika kita memecah pada aspek atribut body. Ngomong kelezatan, ngomong vibrasi, dan ngomong tactile atau ketebalan. Beberapa kopi Liberica levelnya udah pada level kalau ngomong getaran itu udah stout ya. Stout itu kuat banget gitu. Jadi dorongannya kuat banget. Gitu. Satu potensi manfaat kesehatan, kedua dia bisa untuk materi belajar ketika mempelajari body. Nah, terus ketiga, kalau pengen agak diperbaiki karakternya, dia bisa pakai teknik olah basah sebenarnya. Olah basah. Full wash Liberica itu. Walaupun memang ada ini ya, ada tambahan biaya ya. Karena kan Liberica kan lengket gitu kan. Oh, oke. Lengket sekali. Dia kalau pakai teknik full wash, dia profilingnya agak membaik gitu loh. Iya. Daging buahnya tebal. Iya, betul. Nah, terus yang keempat memang tantangan kita kalau misalkan dibikin seduhan, misalkan di mix dengan yang lain, susu, itu juga dia rasa gurihnya juga meningkat gitu loh. Jadi ada beberapa potensi yang menurut saya bagus untuk Liberica. Tergantung sekarang kembali lagi tadi, apakah ini peleburan makna tentang Liberica itu bisa diterima atau enggak gitu loh.
gitu kan. Peleburan makna ini kan penting ini. Artinya kalau bisa nggak diterima oleh pasar kan gitu. Iya. Walaupun bisa dicek itu nama Liberica, kedai Liberica juga mereka nggak jual Liberica itu, dan itu diterima kan gitu. Masa seorang Mas Dawan yang tahu Liberica nggak berani jual Liberica gitu kan aja. Nah, loh, jawab tuh. Gua nggak dapat Liberica beneran itu susah dapatnya memang kan. Yang Liberica, Excelsa sama Liberica masih saudara banget sih memang. Iya. Ya tapi saya itu ini, jadi saya nggak tahu kalau tinjauan etnis ya. Jadi kadang kan cita rasa kan untuk beberapa etnis memang ada perbedaan yang jelas banget ya. Saya terakhir itu tahun 2010-2011 saya ke Thailand waktu itu. Saya membawa kopi luwak Liberica. Membawa kopi luwak Liberica, tak pajang di waktu itu di event di Thailand, dan saya juga kaget orang Thailand kok suka gitu loh. Jadi mereka bilang ini kopi unik gitu loh. Kopi unik terus ada gurihnya, terus itu saya waktu itu juga terpana juga gitu loh, karena kan oh gitu ya gitu. Jadi memang perlu sentuhan khusus memang Liberica ini. Saya sempat waktu itu saya cross check ke Jambi, itu ternyata memang ada beberapa potensi market potensial ya yang ke Malaysia gitu. Jadi kayaknya etnis tertentu itu memang cocok ketika terpapar sama kopi Liberica, dan ini menurut saya juga perlu kita coba sampaikan ke teman-teman lah yang udah punya telanjur nanam Liberica, terus ada kecintaan di sana ya, jadi buka jalannya gitu. Gitu sih Mas Jawan. Ya. Ya. Memang ada khusus-khusus dia beberapa orang ya etnis tertentu memang doyan. Arab juga katanya ada yang minta tuh Mas Uji. Ke Arab lah. Oman dan sekitarnya itu dulu Liberica minta juga. Kan karena agak ya uniknya itu ya, emang karakternya agak lucu dan powerful-nya itu luar biasa. Iya, powerful. Jadi kalau untuk mungkin karena seleranya orang di sono suka nyampur sama kapulaga dan apa gitu ya. Ada unik lagi mungkin di mereka ya. Karena Robusta nggak mau katanya. Ya Liberica, problemnya di kita nggak terkonsentrasi dengan jelas Mas ya. Liberica itu di mana yang solid Liberica. Ya selama ini Malaysia kayak namanya Liberica tuh banyak. Tapi kalau dicari-cari di kebun-kebun pasti nemu. Cuma nggak ditanam secara massal, baru yang Jambi, Riau, Kalimantan mungkin ya. Paling banyak di daerah mana, di kawasan mana? Ayo Mas. Saya terakhir Jambi banyak. Di daerah Jambi, terus ya di daerah Jambi. Saya sempat menerima beberapa sampel di awal tahun berapa 2013 ya. 2013-2012 itu dari Jambi. Kebetulan ada kawan yang ada kegiatan bareng dengan perusahaan eksplorasi di sana, terus mereka melakukan modifikasi proses terhadap Liberica, dan menurut saya profilnya bagus. Artinya bisa diterima oleh orang yang biasanya minum Robusta gitu. Itu kalau dibuat cold brew juga menarik banget. Ya. Asik tuh rasanya. Asik banget. Tadi kalau bikin cold brew disebut dengan powerful tadi bisa jelas banget di situ. Nah, sebenarnya kembali ke tadi bahwa tantangan kita kalau mau melompat lagi ke membawa aspek keilmuan di dalam ranah kopi Liberica, kita letakkan dalam tradisi kopi sebagai makanan, adalah perlu ada cerita atau behind story bahwa Liberica ini adalah nenek moyangnya Lini S. Jadi kita bisa ngomong, nggak boleh sombong lah minum Arabica Lini S. Ini nenek moyangnya Liberica, kok minum dulu lah kan gitu. Gitu. Iya, karena di Lini S salah satu varietas yang sekarang banyak juga saya tahu di Mamasa itu ada beberapa varietas. Lini S, ada Usda di sana, ada Liberica juga. Lini S itu adalah nenek moyangnya dari salah satu nenek moyangnya adalah Liberica. Ada darah Liberica di sana, ada Liberica ya. Gitu. Karenanya Lini S kan dia lebih tahan terhadap nematoda kan, karena secara genetis dia ambil dari Liberica yang tahan terhadap nematoda.
Nah, cerita seperti ini penting untuk membangkitkan semangat petani Liberica, untuk membuat insight yang wawasan baru, untuk membangun pasar, melakukan yang saya sebut tadi peleburan makna di ujung gitu. Jadi orang bisa mengapresiasi secara penuh gitu loh. Jadi kita kan nggak mungkin mengharapkan Liberica seperti dengan misalkan kopinya Mas Jawon yang roasting tipika, misalnya nggak mungkin gitu loh. Jadi kan gitu ya. Itu artinya kan ada apresiasi secara penuh gitu loh. Ya. Nah, kita kan perlu, itulah pentingnya kita tradisi keilmuan kan di situ. Jadi melihat sesuatu ya secara apa adanya kan. Ada pertanyaan nih Mas Uji, ciri khas kopi Liberica ini apa katanya? Karena memang agak sulit didapatkan. Ini Pak Mas Nur nih yang bertanya soal itu. Wah, ini PR-nya untuk Ajeng nih sebenarnya pertanyaan ini, harus ada sesi untuk Liberica. Oh gitu ya? Iya. Nanti kita agendakan khusus kali ya. Iya, ada ciri fisik, ada ciri cita rasa. Jadi kalau secara ciri fisiknya, ya ciri fisik ini kalau kopi kan memang dia disebut juga kopi perahu gitu kan. Kopi perahu memang bentuknya kan seperti perahu memanjang gitu. Secara fisik Pak, secara fisik terus kemudian kan dia warnanya coklat, kadang kulit arinya masih ada. Runcing. Dibelah, runcing. Kalau dibelah dia kadang warnanya agak kuning kecoklatan. Terus tadi Mas Jawon runcing di ujungnya. Ujungnya gitu runcing. Kan. Terus disebut sebagai kopi perahu gitu loh. Panjang kayak perahu, benar tuh. Gitu. Nah, biasanya kalau Mas Jawon roasting karena ujungnya runcing, maka dia kan yang paling mudah terbakar karena runcing. Jadi dan aroma nangkanya Mas ya. Hati-hati. Kalau yang nangka itu gimana Mas? Ya kurang lebih hampir sama. Sebenarnya disebut juga dengan kopi nangka, kopi perahu sebenarnya. Itu ya? Sangat dekat dengan Excelsa. Kalau Excelsa kan lebih kecil ya. Iya. Ya, katanya secara genetis masih saudara sama Excelsa lah kan? Masih ada persaudaraan di situ. Persaudaraan dekat sama Excelsa, bentuk daunnya mirip gitu kan? Cuma buahnya beda ukurannya. Iya, betul. Oh, bentuk daunnya juga beda dengan kopi Arabica dan Robusta? Beda. Ya, beda kayaknya sekali. Ini ya. Dan hitam hijau. Ini jadi masukan next. Aduh, aku ngiri banget tuh ngelihat itu Kakak Woro lagi nyantai dengan sebatang rokoknya. Pajak sebatang lisong. Gitu bakar. Yo, habis ini Mas Jawon harus bisa menjadi sponsor untuk inilah lomba kompetisi barista khusus nyeduh Liberica gitu. Saya lagi nunggu Mas, ada Liberica dari Aceh, dari Tangsel, sama dari Jambi. Wow, udah cocok. Mudah-mudahan ini datang cepat. Coba kita tes nanti. Perlu pasti unik. Katanya yang di Jambi ini di Tanjung Jabung Barat ini yang banyak. Ya, betul. Ya. Betul. Ada dua nih yang di sini sudah pingin kita bahas khusus Liberica itu, ada Nur Listanto atau Iqbal sama dari tadi Kajang di Garut, sama Mbak Dewi Nova. Mbak Dewi Nova malam ini lagi tidak bisa ikut sharing juga soal kopi Liberica, tapi dia penasaran ya. Mungkin nanti kita bikinkan satu sesi khusus, Robusta juga satu sesi khusus, dan mengenal silsilah kopi ya, beberapa jenis dan varietas kopi ini juga jadi pengetahuan yang paling tidak kalau kita mau bicara, tadi kita diingatkan kalau kita mau bicara cita rasa, ya harus mengenal kopi gitu. Masa kita minum kopi dan kita tidak tahu yang kita minum ini apa, karakternya seperti apa, berasal dari mana. Teman-teman? Ya, mungkin ada yang mau sharing ini, silakan. Ya, kalau ada yang mau share. Atau mau bertanya ke Mas Uji sama Mas Jawon ya. Danar, kamu belum bicara, Danar. Mas Alex juga, Bang Alex belum ngomong hari ini. Iya, tuh. Mbak Woro, Pak Datuk, Bang Wijaya Kusumanya belum nongol juga. Mas Edi, Mas Eet masih gabung nggak Mas Eet? Enggak ada lagi kayaknya.
Ada di situ Mas Eet, tapi Oh, masih ada. kayaknya ada. Mas Eet ini adalah yang pernah saya tulis minggu lalu di Facebook soal kopi Bowongso, Bang Jerry. Mereka kelompok yang keren sekali ya, bagaimana melakukan ini. Yang kuat itu adalah pengorganisasian di kelompok petaninya. Ingin sekali menghadirkan mereka, semoga jaringannya bagus ya. Itulah kendala menghadirkan kawan-kawan petani yang jauh-jauh ini biasanya kita Soal berhadapan jaringan, dengan ya. jaringan yang tidak selalu bagus. Ya, Atau Mbak Woro mau share? ya Mbak Woro, silakan banyak Mbak Woro. berkelana di banyak tempat yang ada kopinya dia. Ya, yang sering berkelana berkubang di ini di endapan-endapan kopi. Apa ya, saya belajar banyak sih dari yang hari ini gitu. Saya penikmat kopi gitu, berusaha bisa menajamkan lidah saya gitu. Bedanya kopi, karakteristik bukan beda, karakteristik yang berbeda kopi di sini, di sana gitu aja sih Mbak Ajeng. Tapi saya belajar malam ini bagaimana bisa bicara soal respect terhadap kopi, karena dulu sih awal-awal saya bekerja di NGO, kebetulan kerjanya di gerakan fair trade ya. Memang di awal harus respect terhadap barang yang ada di depan kita itu, siapa yang bikin, bagaimana prosesnya, harganya berapa, harga segini ditentukan dari komponen apa saja gitu. Rasanya itu juga saya harus kembali belajar ke situ untuk bisa menikmati kopi-kopi yang saya nikmati tiap hari. Itu sih Mbak. Oke, makasih Mbak Woro. Silakan teman-teman yang lain kalau mau berbagi, sharing. Kalau tidak, kita tutup sebentar lagi Bang Jerry, tapi kita mau minta closing dari sekelumit closing apa yang ingin disampaikan Mas Uji sama Jawon untuk menutup obrolan kita. Ya, sudah menjelang jam 10 ya. 10. Ya. Silakan. Siapa Mas Uji atau ya? Mas Jawan dulu. Mas Jawan baru bakar rokok saya lihat itu. Ya, sebenarnya kalau saya mau coba sedikit ya, paling enggak kita harus hargai ini kopi bukan sebagai minuman saja, tapi setiap kopi itu ada personality. Kita harus hargai itu dan kita harus cari tahu. Kayak kita kenalan sama orang kan, semua orang punya personality. Begitulah harusnya manusia ini. Dengan kopi juga harusnya begitu. Perlakukan dia sebagai subjek. Thank you, Won. Ya. Mas Uji. Keren. Oh ya, nah ini malam semakin larut ini. Di dalam satu single espresso itu kalau kita hitung biji kopi kurang lebih ada 40 sampai 45 atau sebagian sampai 50 butir kopi ya. Itu kalau kita konversi harga di warung 30.000 single shoot espresso itu artinya satu biji kopi itu kan bernilai berapa itu Mas Jawan? Saya hitung matematika. Ya. Kalau hitung-hitungan itu Mas Jawan ya. Ya, saya pikir kita udah ke sana ya. Jadi memang satu yang menurut saya itu memang kurang, kembali lagi ada kita coba masuk lewat bagaimana ini rasa respect kita lahirkan dalam setiap dalam setiap praktek kita dalam berkopi gitu ya. Termasuk sebenarnya perlu adanya beberapa hal baru ketika kita menilai espresso misalkan dalam pendekatan nilai respect ya. Jadi perlu tantangan kami di warung misalkan sering saya sampaikan bahwa satu single shoot espresso itu sekian biji, nilainya itu sekian rupiah. Fokusnya bukan pada nilai rupiahnya gitu. Tapi bagaimana keluar satu biji itu lahir dari daya hidup. Dari life force yang itu nggak bisa terbeli gitu. Itu yang menurut saya kan jadi mahal sekali ya. Nah, pentas seperti itu menurut saya menjadi tantangan untuk kita buat gitu.
dimanapun itu. Kita belum bicara air ya, kita belum bicara tentang bagaimana single shoot dari mesin espresso itu menghasilkan atau keluar dari energi listrik yang luar biasa besar. Gitu. Artinya dalam satu single shoot kita udah mengkonsumsi, udah menurunkan entropi semesta sebenarnya. Wah. Energinya besar sekali. Iya, jadi kita udah maksa sekian persen gitu udah kan. maksa, jadi udah merenggut sekian. Kita belum. Nah, pesan-pesan seperti ini saya pikir perlu kita ya istilahnya perlu ada vibrasi ya untuk yuk kita coba mengambil kembali, memungut kembali dari hal-hal yang kita lupakan, dari hal yang sangat sederhana sekali. Jadi logika-logika tentang peta nalar kopi sendiri kita coba melihat dari hal yang sangat primordial tentang air misalkan. Kita tidak ngomong AMDK dulu, tidak ngomong tentang total dissolved soluble dulu, tidak ngomong ada tidaknya chlorine, tapi yuk kita cek ada nggak sumber mata air yang cocok kita pakai untuk nyeduh kopi. Tanpa kita nyebut merek dulu Pak ya. Karena logika merek itu kan logika yang udah ini banget, itu udah logika yang jauh banget gitu loh. Gitu udah. Kita coba mengajak ke sana, kembali lagi ke respect. Bahwa kita juga punya banyak sumber air yang masih terjaga dan itu sangat bagus untuk menyeduh kopi. Jauh lebih baik dari air yang lahir dari industri. Bukan saya anti industri enggak, tapi marilah kita coba ke sana. Gitu sih Mbak Aceng. Jadi ya, saya juga senang, mohon maaf teman-teman sekalian kalau ada perkataan yang kurang berkenan ya semata-mata muncul dari inilah. Dari apa nih Mbak Aceng dari ya pengen berbagi lah, yuk kita berbagi pengalaman, berbagi apa yang kita itu aja. Ini Mas Uji ini closing statement tapi memunculkan inspirasi baru ini. Mbak Woro nulis di room chat ini soal peta nalar kopi. Wah, ini istilah-istilah yang mungkin nggak pernah kita temui sebelumnya nih. Ini istilah apa ya? Istilah para penguji festival-festival kopi nih sebenarnya Mbak Aceng. Iya, ini jadi sebelum itu Pak. Iya, karena keren sekali. Jadi apapun itu kan harus lahir dari kesadaran penuh, Pak. Betul. Ini. Jadi sama ketika kita minum kopi harus lahir dari kesadaran penuh, tidak muncul dari hyperreality, tidak muncul dari ilusi. Gitu. Kalau muncul dari ilusi bahaya itu, kita nggak bisa menelusuri jejak kita. Nanti kita menelusuri malah ketemu yang gaib kan repot nanti. Iya. Goib lagi. Oh, ketawa tuh. Bener nggak itu kira-kira? Itu baru cerita air kopi yang kita minum, air kopi yang di kebun gimana kan? Iya, betul. Gitu. Oke, Mas Uji, ya. Makasih banyak ya. Keren banget. Ya, hari ini so deep ya, begitu dalam, begitu kuat obrolan kita. Jadi kayak berefleksi kembali ya, kayak menampar-nampar diri sendiri juga. Sudah seberapa dalam tidak hanya kita mengenal kopi yang kita minum, tetapi kedalaman kita terhadap semesta kita yang juga menyumbang, mempengaruhi, menjadi faktor penting terhadap setiap pangan yang kita konsumsi, termasuk kopi dan teman-temannya gitu ya, teman-teman yang kita jadikan asupan bagi tubuh kita, bagi jiwa kita gitu. Seperti biasa, saya di sini sebenarnya ada Mbak Dewi Nova yang seorang penyair juga ya, tapi kelihatannya situasinya tidak memungkinkan Mbak Dewi Nova bisa ikut banyak bercerita dan berpuisi ya di sesi ini. Seperti biasa saya akan menutup dengan sepenggal catatan kecil. Teman-teman, sesekali jeda dari ketergesaan. Menepikan mesin penggiling kopi listrik, yang nging gitu ya, dengan suara yang memekik, irama yang monoton dan ukuran serbuk yang seragam. Kadang kita hanya butuh berkhidmat pada gerak, rasa, dan biji-biji kopi yang memecah. Lalu memutar kembali waktu dalam ingatan bahwa saat kopi ditanam, ada masa menanti. Saat kopi dijemur pun ada masa menanti. Maka saat kopi digiling, kenapa harus tergesa?
Tidakkah ia akan berlalu begitu cepat sesaat setelah kita mencecapnya, meninggalkan cangkir-cangkir yang tandas dan lidah yang kembali mengering. Sementara jauh di ketinggian, petani kopi masih menjaga kesabaran, menanti hingga musim kembali tiba. Mari menikmati kopi, menghikmati proses, dan berterima kasih pada semesta, juga pada semua yang telah menghasilkan kopi-kopi terbaik di hadapan kita. Teman-teman, terima kasih banyak untuk malam ini. Mohon izin, obrolan kita malam ini seperti biasa akan kami share juga di YouTube, dan saya akan tetap posting supaya tetap menjadi sumber pengetahuan buat teman-teman yang lain juga yang tidak sempat hadir malam ini dan bisa melihat di rekamannya di lain waktu. Terima kasih banyak, jangan kapok ya, gabung lagi nanti ini. Mas Uji, terima kasih banyak. Brother jauh, thank you so much. Tos kopi lagi dong. Oh iya, tos kopi. Mari kita tos kopi lagi. Udah kering. Udah kering, tinggal buat maskeran. Yang oh iya, udah bener itu ngobrolnya hingga tandas. Aku masih menyisakan. Om Danar yang belum sempat bikin kopi kalau malam ini. Iya. Ada gelasnya lah. Iya. Mbak Dewi Nova yang masih bisa senyum meskipun udah pusing dengan Omnibus Law. Mbak Woro juga. Sehat semua untuk kita. Om Alex ini mana screenshot. Ayo, siapa yang mau? Aduh, gua nggak bisa. Mbak Woro biasanya, Mbak Woro. Saya foto ya, karena nggak bisa screenshot. Boleh foto nggak mengganggu. Atau nanti di rekamannya bisa di screen. Pak Rajo, mana kopinya Pak Rajo? Pak Rajo, Mas Uji yang nggak nongol dari tadi. Ini kayaknya Mas Uji udah pakai sarung deh ini atau udah pakai kaos. Pakai kaos kutang saya. Kaos kutang. Jangan-jangan lagi bakar-bakar sesuatu juga ini Mas Uji. Satu kali lagi. Terima kasih. Terima kasih semuanya, sehat-sehat untuk kita semua. Sampai ketemu minggu depan ya, nanti kita sama-sama. Oh itu Dewi Nova. Iya, dia nongol. Dia lagi Mbak Dewi nongol untuk foto aja. Nanti berikutnya dia akan bicara. Ya, dia bicara dan baca puisi sekalian ya. Ya, Mbak Dewi bikin puisi dulu dong. Minggu depan dibacain ya. Ya semampunya Mas. Iya ini Mbak Ajeng soalnya tiap minggu bikin puisi nih. Iya, lama-lama habis ide juga ya puisi kopinya. Ini 1 bulan, ini udah bisa bikin buku dia. Sajak tentang kopi. Mantap. Iya. Kita tunggu, terbitkan. Terbitkan, betul Jawan. Tinggal minta dibaptis nanti sama Pak Pendeta Jerry kan. biar bukunya diridoi. Oke kawan-kawan, terima kasih, selamat malam. Terima kasih banyak ya, sampai ketemu. Terima kasih. Kita akan kasih kabar lagi ya. Ya, tetap jaga waras. Tetap ngopi. Tetap ngopi. Sebenarnya kalau ngopi sambil ngomongin Omnibus Law itu sedap juga gitu, tapi ya. Janganlah, nggak cocok itu, nggak cocok. Nggak cocok.